Ya, halo, selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, baik, langsung saja. Kali ini kita masih kembali bahas soal SIMAK UI tahun 2021. Oke, baik, ini dia soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah soal tentang eksponen ya. Oke. Nomor 1 ada dua buah persamaan ya. Oke, baik. Langsung kita bahas soal yang pertama. Persamaan yang pertama adalah 2 pangkat X ditambah 3 dikali 2 pangkat Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua agak lebih unik ya, lebih kompleks, yaitu 2 pangkat 2X dikurang 9 dikali 2 pangkat 2Y sama dengan 6. Oke, kalau kita perhatikan ternyata yang ini bisa kita jabarkan. Oke, maksudnya adalah pangkatnya kok dikali. Kalau pangkatnya dikali kan asalnya dari pangkat dipangkatkan ya. Nah, ini saya ubah menjadi 2 pangkat X dikuadratkan. Nah, kalau pangkat dipangkatkan kan pangkatnya dikali gitu ya. Dan yang kanan saya ubah menjadi 9-nya jadi 3, 2 pangkat Y, semuanya dikuadratkan. Nah, seperti itu. Kan 3 kuadrat 9. Kalau perkalian dipangkatkan satu persatu ya. 3 kuadrat 9, 2 pangkat Y dipangkatkan jadi 2 pangkat 2Y. Pangkatnya dikali gitu ya. Oke, sama dengan 6. Nah, selanjutnya ini bentuknya seolah-olah A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, sebentar. Kita coba review sedikit. Kalau ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, maka ini bisa kita faktor menjadi A plus B, A min B. Gitu ya. Yang plus duluan nggak masalah ya, plus min atau min plus nggak masalah. Nah, kapan berlaku pemfaktoran seperti ini? Ketika kuadrat dikurang bilangan kuadrat gitu ya, dikurang bukan ditambah. Oke, jadi yang ini kita gunakan rumus aljabar yang ini ya, jadinya A plus B, A min B. Oke, baik, kita lanjut. Seolah-olah A kuadrat dikurang B kuadrat, jadinya tadi A plus B, A min B ya. Jadi A-nya 2 pangkat X ditambah B, B-nya 3 dikali 2, 2 pangkat Y, A plus B dikali A min B. Nah, seperti itu ya. Oke, jadinya A plus B dikali A min B gitu ya, dikurang ya, plus min tadi ya. Oke, maaf, sama dengan 6. Oke, selanjutnya adalah ternyata ini bentuknya sama seperti ini ya. Jadi ini persis dengan yang ini. Jadi bisa kita ganti menjadi 3 nilainya. Jadinya 3 dikali 2 pangkat X dikurang 3 dikali 2 pangkat Y sama dengan 6. Nah, gitu ya. 3-nya kali, pindah ke kanan jadi bagi ya. Jadinya 2 pangkat X dikurang 3 2 pangkat Y sama dengan 3-nya kali, jadi bagi 6 dibagi 3, 2. Oke, baik, sekarang kita punya persamaan yang baru yang lebih simple, yaitu ini. Dan persamaan yang pertama tadi ya, yang simple ini, yaitu 2 pangkat X ditambah 3 2 pangkat Y sama dengan 3. Oke, ini dia. Kita punya 2 buah persamaan yang lebih sederhana. Oke, selanjutnya adalah 2 buah persamaan ini saya coba tambah. Saya tambah. Kalau persamaan yang atas dengan yang bawah saya tambah, ini ditambah ini, seolah-olah tadi A sama A ya, jadinya 2A. A tambah A
2A. 2A-nya 2 pangkat X. Yang ini kalau ditambah karena beda tanda hilang ya. Oke, sama dengan yang kanan ditambah sama dengan 5. Oke, baik. Jadinya 2 pangkat X sama dengan 5/2. Nah, selanjutnya kalau pangkatnya variabel, pangkatnya huruf, ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma ya. Ingat, A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. Oke, maksudnya adalah seperti ini. Sebentar. Dibentuk logaritma kalau ada A log B sama dengan C. Saya maksudkan tadi adalah ini, A pangkat C gitu. Jadi A pangkat C sama dengan B. A pangkat C. C-nya hasil logaritmanya A pangkat C. Oke, berarti A pangkat C berarti A pangkat C gitu ya. A pangkat C sama dengan B. Nah, ini B-nya. B-nya 5/2. Nah, kita dapat nilai X-nya. Oke, ini dia nilai X-nya. Selanjutnya adalah tadi yang 2 persamaan ini saya tambah. Selanjutnya kalau misalkan saya kurang. Persamaan yang mana ya? Yang bawah deh. Yang bawah dikurang yang atas. 2 pangkat X dikurang 2 pangkat X habis. Yang ini 3 dikali B, seolah-olah 3B dikurang min 3B. Jadinya adalah 6B ya. 6 2 pangkat Y 6B. Oke, sama dengan dikurang tadi ya, bawah kurang atas, 3 kurang 2 1. Oke, kita dapat 2 pangkat Y sama dengan 1/6. Nah, seperti yang tadi ya, A pangkat C gitu ya. A pangkat C jadinya A log pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. B-nya 1/6. Oke, baik, kita dapat nilai Y-nya ya. Nah, tadi dapat X-nya, sekarang dapat nilai Y-nya. Oke, baik. Pertanyaan di soal. Oke, katanya X-nya M, jadi ini nilai M-nya. Lalu Y-nya sama dengan N. Nah, ini N-nya. Pertanyaannya adalah M dikurang N. Oke, baik. M-nya tadi yang X ya, 2 log 5/2 dikurang N. N-nya yang ini ya, 2 log 1/6. Oke, selanjutnya logaritma kalau dikurang, rumusnya sifatnya adalah dikurang menjadi pembagian ya. Oke, jadinya adalah sama dengan di mana ya? Oke, baik, saya naikin sedikit di sini. Jadi kalau dikurang jadi pembagian 2 log 5/2 dibagi 1/6. Nah, gitu ya. Jadi kalau dikurang jadi pembagian. Oke, selanjutnya 2 log 5/2, 1/6-nya naik ke atas dibalik 6/1 ya. Oke, selesai. Jadi jawabannya adalah 2 log 30 dibagi 2, 15. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau agak kurang jelas ya penjelasannya. Oke, ini dia soal yang pertama. Coba kita lihat soal yang kedua. Oke, baik, ini dia soal yang kedua. Oke, langsung kita bahas soal yang kedua. Ini bentuk pangkat ya. Ternyata masih mirip menggunakan sifat yang tadi. Oke, soal nomor 2. Diminta hitung nilai dari 3 ditambah 1, 3 kuadrat ditambah 1, 3 pangkat 4 ditambah 1, 3 pangkat 8 ditambah 1 per 3 pangkat 16 dikurang 1. Nah, ternyata ini masih menggunakan
sifat aljabar yang tadi ya, rumus aljabar yang tadi. Jadi kalau ada kuadrat min kuadrat, nah rumusnya ini. Itu kalau bentuknya kuadrat. Kalau bentuknya misalkan pangkat 4 misalkan. Nah, pangkat 4 dikurang B pangkat 4. Nah, ini pun bisa difaktor ya. Kalau pangkat 4 jadinya adalah pangkat 2. Nah, gitu. Pangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau pangkat 4 faktornya pangkat 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, dibagi adil. Ingat tadi kalau min faktornya adalah plus min gitu ya. Faktornya plus min atau min plus seperti itu. Yang penting pangkatnya genap gitu ya. Misalkan lagi apa ya? Pangkat 8. Pangkat 8 dikurang B pangkat 8. Nah, ini pun juga bisa ya. Jadinya adalah A pangkat 4 ditambah B pangkat 4. Lalu A pangkat 4 dikurang B pangkat 4 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita bahas soal yang ini dia ya, yang tadi. Oke, berarti yang bisa difaktor itu tadi saya bilang yang min ya. Nah, berarti yang bawah, yang atas nggak bisa difaktor ya, karena ditambah. Oke, baik, jadinya 3 ditambah 1, 3 kuadrat tambah 1, 3 pangkat 4 ditambah 1, 3 pangkat 8 ditambah 1 per, oke saya agak percepat ya, maaf. Pangkat 16 faktornya adalah 3 pangkat 8 plus 1, 3 pangkat 8 min 1 gitu ya, dibagi adil. Oke, 16 faktornya pangkat 8 gitu ya. Oke, ternyata ini ada pangkat 8 dikurang. Kalau dikurang tadi saya bilang bisa difaktor ya, yang plus nggak bisa. Jadi yang ini masih bisa difaktor lagi. Oke, baik, jadinya 3 plus 1, 3 kuadrat plus 1, 3 pangkat 4 plus 1, 3 pangkat 8 plus 1, yang bawah 3 pangkat 8 plus 1, 3 pangkat, nah, faktornya adalah 3 pangkat 4 ya. Diingat selalu plus min gitu ya. A plus B, A min B. Jadi 3 pangkat 8 min 1 faktornya yang ini. Oke, lagi-lagi ternyata ada minus. Kalau dikurang tadi kan bisa difaktor ya. Nah, ini nggak bisa. Yang ini bisa difaktor. Oke, baik, ini difaktor. Jadinya adalah 3 plus 1, 3 kuadrat plus 1, 3 pangkat 4 plus 1, 3 pangkat 8 plus 1 per 3 pangkat 8 plus 1, 3 pangkat 4 plus 1. Nah, ini faktornya adalah, kalau pangkat 4 faktornya 3 pangkat 2 plus 1, 3 pangkat 2 min 1. Seperti itu. Dan lagi-lagi masih ada yang bisa difaktor ya, yang ini, yaitu 3 pangkat 2 min 1. Kalau min tadi kan saya bilang kalau dikurang bisa difaktor. Oke, sekali lagi. Wow, panjang sekali ya. Oke, tidak apa-apa. Plus 1, ketika kita sudah paham polanya, sebenarnya kita tidak harus menulis seperti ini ya. Oke, jadinya 3 pangkat 8 plus 1, 3 pangkat 4 plus 1, 3 kuadrat plus 1, dan yang ini faktornya adalah 3 plus 1, 3 min 1 ya. Oke, selesai. Sudah tidak ada pangkat ya. Maksudnya pangkat genap maksudnya. Oke, selanjutnya tinggal kita coret-coret saja ya. Nah, yang pangkat 8 sama ya, kecoret. Yang pangkat 4 sama, kecoret. Yang pangkat 2 sama, kecoret. Yang pangkat 1 pun juga sama, kecoret. Oke, selesai. Sisanya adalah yang atas 1 ya. 1 per 3 dikurang 1, 2. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah soal selanjutnya. Maksudnya ini soal dari saya untuk kamu coba maksudnya ya. Karena soal yang berikut, nah ini dia, bukan soal tahun 2021 ya, tapi tahun sebelumnya. Tapi masih soal SIMAK UI dengan bentuk yang sama. Jadi bisa kamu cobain ya. Nomor 3. Oke, silakan nanti dicoba. Soal selanjutnya.
Nah ini pun juga sama, masih soal SIMAK UI, cuma tahun sebelumnya ya. Nah ini tahun 2011. Oke baik, saya rasa cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bisa dipahami ya. Salam di rumah aja.